Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan ceramah tentang keberkahan dan manfaat penerapan puasa sunnah. Di sini saya sebagai MC Maela Seda Safira, di sini ada Ahmad Firdaus Sirana, di sini ada Tiara Iswanti, di sini ada Alfida. Baik, kita mulai saja langsung ceramahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada ceramah untuk kalian, dan ini tidak hanya membantu saya saja tapi buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga kita bisa kembali berkumpul di majelis di tempat indah ini yang penuh berkah. Salawat atau salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad teladan dalam menjalankan segala perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, seringkali kita terlena dalam rutinitas kehidupan sehari-hari, seperti dikejar dengan deadline duniawi, terkadang membuat kita lalai dan lupa untuk mendapatkan kedekatan diri pada Allah SWT. Padahal Allah SWT telah memberikan banyak jalan untuk kita bisa meraih pahala dan meningkatkan ketakwaan. Salah satunya caranya adalah menjalankan ibadah puasa. Ketakwaan puasa tidak hanya dirasakan di bulan Ramadan saja. Ada puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, dan puasa lainnya. Bisa kita amalkan sepanjang tahun, termasuk di bulan-bulan lainnya. Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, sebaik-baiknya puasa dalam puasa Ramadan adalah puasa Senin Kamis. Riwayat An-Nasai. Hadis ini menunjukkan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak puasa sunnah, khususnya puasa Senin Kamis. Pertama, itu adalah hikmah dan manfaat puasa. Mengapa puasa sunnah dianjurkan untuk kita dilaksanakan? Hikmah dan manfaat puasa sunnah sangatlah banyak, baik untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Yang pertama, kesehatan jasmani. Para ahli kesehatan sepakat bahwa puasa memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh. Puasa juga dapat membantu mendetoksifikasi tubuh, menurunkan berat badan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kedua, kesehatan rohani. Puasa melatih kita untuk mengandalkan hawa nafsu. Dengan menahan lapar dan dahaga, kita belajar untuk bersabar dan mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan. Puasa juga mendekatkan kita kepada Allah karena kita senantiasa berupaya menjalankan perintahnya. Selanjutnya, meneladani kisah Nabi, yaitu Nabi Daud dan puasa. Satu kisah menginspirasi yang tentang manfaat puasa adalah kisah Nabi Daud. Beliau dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana, namun suatu hari beliau merasa lalai dan terlena dengan kesenangan duniawi. Allah SWT kemudian menegur Nabi Daud melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Daud, engkau telah lalai dari mengingat Allah SWT. Engkau telah terlena dengan kesenangan duniawi." Nabi Daud alaihissalam pun sadar diri, sadar sekali kesalahannya. Beliau kemudian berjanji untuk lebih taat pada Allah SWT. Salah satu cara Nabi Daud alaihissalam berpuasa setiap hari, kecuali pada hari Jumat dan Sabtu. Beliau juga selalu melakukan sholat malam dan sedekah. Melalui puasa dan amalan lainnya, Nabi Daud alaihissalam kembali menjadi raja yang adil dan bijaksana. Beliau selalu berusaha dan menegakkan keadilan dan mandiri rakyat. Ketiga, membiasakan baca sunnah. Hadirin dimulakan Allah SWT. Kisah Nabi Daud ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa dapat menjadi jalan untuk memperbaiki diri, jadi beribadah yang lebih baik. Puasa dapat membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah SWT, meningkatkan ketakwaan dan melatih kesabaran.
Mungkin sebagian dari kita merasa berat untuk langsung menjalankan puasa rutin setiap hari. Namun kita bisa memulai dengan langkah-langkah kecil atau dengan perlahan. Pertama, mulai dengan puasa Senin Kamis. Puasa ini termasuk yang paling mudah dan ringan untuk dijalani. Selanjutnya cobalah puasa yang mudik. Puasa ini dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 19 setiap bulan Hijriah. Jika kondisi dimungkinkan, tunaikan puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum hari raya Idul Adha. Yang terakhir dari saya, dengan membiasakan diri menjalankan puasa sunnah, kita akan merasakan diri manfaat dan keutamaannya. Puasa tidak hanya menyehatkan jasmani, tetapi juga melatih rohani kita untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Marilah kita jadikan bulan ini sebagai ladang amal untuk memperbanyak ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam.